BBM mau naik. Apa yang bisa kita lakukan? Di sekolah dua anak kesayangan saya, yang kini berlabel Satuan Pendidikan Kerjasama, disingkat SPK, dulu disebut interkultural, sebelumnya International School. Waktu yang dihabiskan untuk antar jemput siswa secara kumulatif dapat berlangsung hingga 2 jam lamanya, setiap hari. Pasalnya, setiap anak biasanya akan menggunakan satu mobil. Jika itu kakak beradik seperti anak-anak saya, maka satu mobil akan dipakai untuk 2 anak. Dan meski bisa saja dipakai hingga 4 anak bagi mereka yang punya banyak anak, namun dari hasil pengamatan saya, rata-rata satu mobil biasanya digunakan untuk 1 anak saja. Tentu bukan bermaksud sok-sokan. Saya hanya terlalu malas dan belum cukup berani meminta orang tua lain untuk menjemput anak-anak saya. Lagi pula memang tidak terdapat opsi lain selain antar jemput seperti yang saya lakukan sekarang. Namun masalahnya, setelah bertahun-tahun anak saya bersekolah di sana, semakin hari saya merasakan kondisi yang semakin semrawut. Sungguh tidak efisien dan mubazir. Saya membayangkan berapa banyak waktu dan bahan bakar yang dihabiskan secara percuma untuk aktivitas antar jemput itu. Saya membayangkan berapa banyak uang subsidi BBM yang menguap begitu saja, jadi asap dan polusi di udara dari kendaraan-kendaraan yang menunggu dalam posisi idle. Selain itu, tumpukan mobil yang mengantar jemput tak jarang juga ikut mengganggu pengguna jalan lainnya. Tak heran jika kemudian para satpam yang beralih tugas menjadi juru atur kendaraan kerap dimaki oleh pengendara-pengendara yang emosi. Suara klakson yang bising barangkali sama kencangnya dengan suara hati para pengguna jalan yang menganggap sekolah sebagai biang kerok kemacetan. Faktanya, kondisi serupa juga terjadi di hampir semua sekolah lainnya. Tak peduli yang elit maupun kelas jelata, masalah kemacetan dari antar jemput anak sekolah terjadi secara masif di mana-mana. Baru-baru ini, saat sedang bengong menantikan anak-anak saya selesai sekolah, saya berpikir mengenai sebuah solusi. Bagaimana jika sekolah menyediakan bus? Bagaimana jika semua anak diantar jemput menggunakan satu atau beberapa bus sekolah? Bagaimana jika sekolah mewajibkan penggunaan bus sebagai jalan keluar bagi masalah ini? Jika itu dapat diatur sedemikian rupa, sehingga menjamin keamanan dan ketepatan waktunya, tentu saya akan mendukungnya. Dan saya yakin, meski dibutuhkan usaha keras dan proses yang panjang untuk meyakinkan semua orang tua, pada akhirnya mayoritas seharusnya akan setuju. Sebab sesuatu yang tidak efisien memang akan membuat kita membayar harga yang lebih mahal dari sekedar uang. Bayangkan tempat di mana sumber daya manusia dicetak, terdapat sumber daya lain yang justru dihambur-hamburkan. Bayangkan tempat di mana kemudian dibentuk, terdapat masalah sosial dan pemicu konflik horizontal yang siap meledak. Bayangkan tempat di mana pendidikan diberikan, terdapat sistem yang sama sekali tidak mencerminkan kecerdasan. Tapi alih-alih mencari jalan keluar dari masalah tersebut, setiap tahun jumlah kelas di sekolah anak saya malah terus bertambah, yang mana berarti jumlah mobil juga akan bertambah. Sementara panjang jalan dan area parkir yang digunakan tidak ikut bertambah. Saya jadi teringat dengan pemerintah kita yang mati-matian berusaha untuk mengurangi beban subsidi BBM. Ketimbang membatasi penjualan dan penggunaan kendaraan bermotor, sembari mengupayakan transportasi umum yang mumpuni, insentif pajak penjualan barang mewah ditanggung pemerintah, PPNBM DTP untuk kendaraan bermotor justru terus diperpanjang. Entah bagaimana logikanya, banyak pemangku kebijakan di negeri ini yang lebih memilih untuk merayakan kenaikan penjualan kendaraan pribadi baru, yang kelak akan menumpuk jadi masalah baru, menggunung jadi subsidi baru, ketimbang mengatasi akar masalahnya. Sungguh mirip dengan logika sekolah anak saya, yang lebih memilih untuk meningkatkan jumlah murid baru, yang lantas menumpuk jadi kemacetan baru, ketimbang mengatasinya. Mirip pula dengan Citayam Fashion Week, tempat Eka Saputra menjadi Bonge, Jasmine Leticia menjadi JJ, Aji Alfiandi menjadi Roy, yang kini mulai meredup, bahwa Citayam Fashion Week adalah potret buram dari media sosial yang digunakan secara salah oleh anak-anak, kelalaian orang tua, eksploitasi kaum berduit, fenomena anak putus sekolah, dan kaum LGBT. Namun di antara semua masalah itu, kita melihat banyak pejabat di negeri ini malah justru merayakannya. Tapi saya ternyata sama saja, setali 3 uang. Alih-alih mengajukan protes dan mengusulkan ide mengenai bus sekolah yang brilian itu, sambil menunggu anak-anak pulang sekolah, saya lebih memilih duduk bengong di kemudi sopir untuk membuat tulisan ini. Toh saya tetap dapat menyalahkan pemerintah, sebagaimana saya dapat terus mengumpat saat terjebak dalam kemacetan di sekolah anak-anak saya. Oke, mereka masih belum keluar juga. Saya mau lanjut main TikTok lagi.